Saat Xiao Yan terbangun dari keadaan tidak sadarnya, matanya mendarat di sepasang mata berwarna ungu keabu-abuan yang indah. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia melihat kejelasan di dalamnya. Dia menarik tubuhnya ke atas. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tanpa sadar telah berbaring di tempat tidur Xiao Yi dan mampu mengendus aroma khusus yang unik untuk seorang wanita muda. Pikiran Xiao Yan turun ke tubuhnya dan menyapunya, hanya untuk menemukan bahwa gas beracun sudah benar-benar lenyap. Aku sudah membantumu menghilangkan uap racun. Kamu tidak perlu khawatir. Xiao Yi di samping tempat tidur menggunakan tangannya untuk mendukung kepalanya saat dia mengawasinya tanpa bergerak. Dia tanpa sadar tersenyum dan berbicara saat melihat apa yang dilakukan Xiao Yan, menyebabkan dia merasa seolah-olah semua yang ada di depannya telah cerah. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yi saat dia berkata dengan terkejut, "Kekuatanmu." Dari indranya, aura Xiao Yi di depannya tampak jauh lebih padat dari sebelumnya. Letusan, tubuh racun yang menyedihkan, melepaskan banyak gas beracun. Gas beracun semacam itu mungkin berbahaya bagi kalian semua, tetapi itu adalah tonik terbesar bagi saya. Setelah menyerap semuanya, kekuatanku juga sedikit meningkat. Xiao Yi dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan hanya tiba-tiba mengerti setelah mendengar penjelasannya. Dia segera memukul mulutnya dan berseru, "Ini memang layak menjadi tubuh racun yang menyedihkan." Metode seperti itu untuk meningkatkan kekuatan seseorang benar-benar sesuatu yang belum pernah saya dengar. Xiao Yi tersenyum hangat. Matanya yang cantik memperhatikan Xiao Yan, dan wajahnya langsung memerah lagi. Kulit awalnya seputih salju tampak sangat putih dengan latar belakang merah muda. Itu seperti salju putih di utara. Matanya yang berair seperti merkuri sepertinya menyembunyikan emosi lain. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Ini semua berkat Anda kali ini. Jika Anda tidak berada di sini, saya khawatir saya akan berjalan di langkah terakhir saya." "Mengapa kamu mengatakan semua ini?" "Jika saya tidak ada di sini, Anda tidak akan membatalkan segel, tubuh racun yang menyedihkan, berkali-kali, dan letusan tidak akan dibawa ke depan." Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia berguling turun dari tempat tidur. Dia bertepuk tangan, mengamati Xiao Yi dengan matanya, dan berkata, "Segel itu seharusnya sudah selesaikan." Kemerahan cerah tanpa sadar muncul di wajah Xiao Yi saat menyebutkan segel. Dia dengan lembut memiringkan dagunya yang agak kurus seputih salju dan berkata, "Ya, saya bisa merasakan bahwa tubuh racun yang menyedihkan telah ditekan. Menurut kekuatan segel, seharusnya tidak menjadi masalah mempertahankannya selama 2 hingga 3 tahun." Xiao Yan mengangguk dan tersenyum saat berkata, "Itu bagus. 2 hingga 3 tahun sudah cukup bagi kita untuk menemukan binatang kalajengking naga racun langit." Xiao Yi mengangguk. "Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Saya pikir penatua pertama dan yang lainnya harus cemas menunggu." Xiao Yan melambaikan tangannya dan berjalan ke pintu. Xiao Yi dengan patuh mengikuti dari belakang. Suqian mondar-mandir dengan gelisah di luar ruangan. Sudah setengah hari sejak Xiao Yan masuk, tapi masih belum ada aktivitas sedikit pun. Karena dia takut dengan gas beracun di dalamnya, dia tidak berani menerobos masuk secara acak. Namun, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka tepat ketika wajah Suqian dipenuhi kecemasan. Suara berderit menyebabkan tatapannya melesat pada saat pertama. Hanya ketika dia melihat seorang pemuda berjubah hitam berjalan keluar dari ruangan, dia menghela nafas lega dan tampak seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban besar. "Apakah kamu baik-baik saja?" Suqian dengan cepat melangkah maju. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa kedua individu itu baik-baik saja. Namun, suaranya agak khawatir saat dia bertanya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gas keabu-abuan yang melayang di dalam tirai cahaya. Gas beracun di tempat ini mungkin tidak sepadat kabut di dalam rumah, tetapi kemungkinan akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar bagi para siswa jika itu dibiarkan menyebar. Xiao Yi di sampingnya sepertinya menyadari pikiran Xiao Yan. Tangannya terulur dengan lembut sebelum memberi isyarat.
Badai muncul di dalam tirai cahaya entah dari mana, menyedot semua gas beracun bersama-sama sebelum berubah menjadi pilar uap padat yang diserap ke dalam tubuh Xiao Yi. Su Qian tanpa sadar mendecakkan lidahnya karena terkejut saat dia melihat Xiao Yi menaklukkan uap racun ini hanya dengan mengangkat tangannya. Tatapannya menyapu dia dan keheranan melintas di matanya. Dia tanpa sadar berteriak, "Kamu sudah maju?" Xiao Yi sedikit mengangguk saat dia melihat sikap Su Qian yang tercengang. Dia tahu alasan dia kehilangan dirinya sendiri. Bagaimanapun, setiap bintang kemajuan untuk elit Douzong akan berarti peningkatan besar dalam kekuatan seseorang. Douzong biasa mungkin mengalami kesulitan meningkatkan kekuatan mereka bahkan dengan bintang bahkan setelah beberapa tahun atau bahkan 1 dekade penuh. Aku memang sudah tua. Dunia ini masih milik anak muda. Su Qian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Nada suaranya dipenuhi rasa iri. Penatua pertama, tolong bagikan bubuk obat ini kepada para siswa yang secara tidak sengaja menghirup gas beracun. Mereka seharusnya baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa hari. Xiao Yi mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Su Qian sambil berbicara agak meminta maaf. Tidak apa-apa. Perlakukan saja itu sebagai memberi sedikit pelajaran kepada anak-anak nakal itu. Jika tidak, mereka hanya akan bergegas maju jika mereka melihat sesuatu yang mereka ingin tahu di masa depan. Su Qian menerima botol giok dan tertawa terbahak-bahak. Penatua pertama, karena semuanya baik-baik saja, mengapa kamu tidak menghapus penghalang energi dulu? Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat penghalang energi di atas, dan tersenyum saat memberi saran. Ya, saya pikir saudara laki-laki kedua Anda harus sangat cemas menunggu di luar. Su Qian tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak tak terlihat dipancarkan. Segera, penghalang cahaya energi yang menutupi halaman bergetar sedikit dan secara bertahap tersebar. Penghalang cahaya energi baru saja tersebar ketika beberapa sosok manusia buru-buru menerobos masuk. Mereka hanya menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan dan 2 lainnya berdiri tanpa cedera di halaman. Orang-orang yang menerobos masuk secara alami adalah Xiao Li, Zian, dan yang lainnya. Orang yang menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut adalah seorang wanita berpakaian biru, Xin Lan dari Gerbang Pan. Tangan Xin Lan menepuk dadanya yang tebal saat melihat Xiao Yan. Dia berkata, "Kakak Xiao Yan, Anda adalah penolong yang saya dapatkan setelah banyak kesulitan. Tidak ada yang harus terjadi padamu." Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengobrol dengan Xiao Li awalnya sebelum mengalihkan pandangannya ke Xin Lan. Dia berkata, "Tenang, saya tentu saja tidak akan kembali pada janji saya kepada Anda." "Itu benar. Kapan kamu akan memulai perjalanan ke dataran tengah?" Xin Lan merenung sejenak dan berkata, 2 bulan dari sekarang, saat ini saya sedang memperbaiki semacam pil obat yang membutuhkan sedikit waktu." 2 bulan ya? Xiao Yan membelai dagunya. Tian Huo Zunze masih perlu memperbaiki roh ganas. Selain itu, dia telah merencanakan untuk mencoba memperbaiki apa yang disebut boneka setan langit sebelum dia pergi. Tentu saja, yang paling penting adalah dia harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surga yang telah dia janjikan kepada Cailin sebelum dia pergi. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan membutuhkannya setelah dia pergi. Jika memang ada situasi di pihak Cailin, kemungkinan dia tidak akan bisa menunggu lama. Selain itu, mengingat karakternya, kegagalan Xiao Yan untuk menepati janjinya dan menyerahkan pil obat kemungkinan akan mengakibatkan dia sangat membencinya selama sisa hidupnya. Karena itu, dia pasti tidak bisa menunda masalah ini. Meskipun agak sulit bagi Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 dengan kemampuannya saat ini, dia setidaknya harus mencobanya terlepas dari apa yang terjadi. Melihat hal-hal seperti ini, sepertinya 2 bulan akan sangat singkat. Kita tidak akan terlambat untuk pengumpulan pil dari menara pil, kan? Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat bertanya. Ini juga sesuatu yang sangat dia anggap penting. Tidak ada yang salah. Tenang, masih ada waktu lebih dari 2 tahun sampai pengumpulan pil musim ini. Anda akan memiliki waktu persiapan yang cukup ketika Anda tiba di dataran tengah.
Xin Lan tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat mendengar bahwa ada banyak waktu tersisa. Dia tidak ingin terburu-buru ke dataran tengah dengan kecepatan tinggi hanya untuk berpartisipasi dalam pengumpulan pil skala besar di mana semua jenis orang berkumpul tanpa membiasakan diri dengan daerah tersebut. Bertabrakan secara membabi buta tidak akan menguntungkannya. Karena kamu baik-baik saja, aku akan yakin. Saya masih harus kembali untuk mencampur beberapa bahan obat. Anda juga orang yang sibuk. Mari kita bertemu 2 bulan kemudian. Xin Lan tidak tinggal lebih lama setelah melihat bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Dia memberinya senyum cakep sebelum berbalik untuk meninggalkan halaman. Xiao Yan menghembuskan napas lembut saat dia melihat Xin Lan menghilang kembali. Sepertinya dia perlu memanfaatkan sepenuhnya 2 bulan ini. Pada hari kedua setelah Xiao Yan menyelesaikan masalah Xiao Yi, dia sekali lagi memasuki dunia magma di bawah menara pemurnian air langit berkobar. Dia perlu membantu Tianhuo memperbaiki roh ganas, dan dia akan berusaha memperbaiki boneka setan langit. Meskipun periode waktu telah berlalu, dunia magma masih sepi. Sulit membayangkan bahwa dunia yang tenang ini menyembunyikan ras aneh serta rahasia yang bisa menggerakkan seluruh benua Douqi. Ketika Xiao Yan sekali lagi muncul di gua yang dia ciptakan, Tianhuo juga melompat keluar. Pada saat ini, sosoknya cukup buram. Meskipun telah terbangun dari tidurnya dengan budidaya jiwa air liur yang digunakan Xiao Yan, kondisi spiritualnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan masa lalu. Xiao Yan, mengingat kondisi saya saat ini, akan sulit bagi saya untuk benar-benar menekan semangat sengit. Oleh karena itu, Anda juga perlu membantu saya. Ketika Tianhuo muncul, dia berbicara dengan ekspresi serius. Tuan Tua Yao, yakinlah bahwa Xiao Yan akan melakukan semua yang aku bisa. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Tianhuo Zunse mengangguk. Dia perlahan berkata, selain itu, tolong pinjamkan saya, api hati jatuh. Aku perlu meminjam kekuatannya untuk memurnikan roh ganas. Xiao Yan tidak ragu saat mendengar ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan sekelompok api tak terlihat muncul di depannya. Melihat bahwa Xiao Yan telah mengeluarkan api hati jatuh tanpa ragu-ragu, Tianhuo mempelajarinya secara mendalam. Dia tersenyum sambil berkata, anak kecil, kamu benar-benar sesuai dengan selera lamaku. Orang tua saya akan mengingat semua bantuan yang telah Anda berikan. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak membantah kata-katanya. Setelah berhubungan untuk jangka waktu tertentu, dia juga tahu bahwa Tianhuo Zunse tampaknya sangat menghargai hal-hal seperti bantuan. Tuan Tua Yao, silakan mulai. Tianhuo mengangguk berat. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat dengan itu. Setelah itu, api hati jatuh perlahan melayang di depannya. Dia menjentikan jarinya dan cincin berwarna putih di jari Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Segera, aura kekerasan dan ganas yang luar biasa meletus darinya. Kabut darah keruh melonjak ke segala arah dari cincin berwarna putih. Dengan cepat diaglomerasi menjadi sosok berwarna darah di dalam gua. Sosok ini baru saja muncul ketika bau busuk yang luar biasa menyebar. Namun, 2 orang di dalam gua bukanlah orang biasa. Emosi negatif semacam ini tidak berhasil merusak pikiran mereka. Roh ganas baru saja muncul saat melihat Xiao Yan dan Tianhuo. Mungkin karena telah ditangkap terakhir kali melihat orang-orang ini, tetapi sebenarnya tidak menerka mereka. Sebaliknya, itu berbalik, berubah menjadi bayangan darah yang dengan liar keluar dari gua. Tampaknya takut pada mereka dan benar-benar berusaha melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri? Tianhuo mendengus dingin saat melihat tindakan roh ganas itu. Tangannya terkepal dan api hati jatuh di depannya dengan cepat menyebar. Itu berubah menjadi jaring api saat bergegas keluar. Akhirnya, ia berhasil menutup pintu keluar gua tepat sebelum sosok darah mencapainya. Ketakutan melintas di mata berwarna darah dari roh ganas ketika melihat jaring api yang tak terlihat. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, nalurinya mengatakan bahwa jaring api tak terlihat di depannya akan menyebabkan kerusakan besar. Sosok darah yang bergegas dengan paksa menghentikan tubuhnya yang terisi di tengah pekikan yang menusuk telinga.
Setelah itu, ia menenangkan tubuhnya di tempat yang hanya berjarak 5 kaki dari jaring api. Tubuh berhenti, tetapi sebelum sosok darah itu bisa bersukacita, Tianhuo melambaikan lengan bajunya. Orang bisa menyaksikan jaring api jatuh sebelum berubah menjadi sesuatu seperti serigala lapar, menyerang ke depan. Jaring api baru saja melakukan kontak dengan tubuh roh ganas ketika segera memancarkan gelombang kabut putih. Suara "cici" berulang kali muncul. Itu juga disertai dengan perjuangan habis-habisan dari semangat yang ganas. Meskipun tidak memiliki kecerdasan apapun, api hati jatuh dapat mempengaruhi rohnya. Sulit untuk menghindari rasa sakit yang membakar seperti ini yang berasal dari roh seseorang. Gelombang kabut berwarna darah kental melonjak dari tubuh roh ganas saat berjuang. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan jaring api tak terlihat di sekitarnya. Mereka mulai saling mengikis dengan ganas dan kejam. Ekspresi dingin melintas di mata Tianhuo ketika dia melihat pembalasan dari roh ganas. Tangannya tiba-tiba berubah dan jaring api mulai perlahan menyusut. Sementara jaring api ini menyusut, tubuh roh ganas di dalamnya juga menjadi lebih kecil. "Xiaoyan, tingkatkan kekuatan api hati jatuh!" Tianhuo tiba-tiba berteriak sambil menatap jaring api yang menyusut. Xiaoyan, yang sudah menunggu perintah di samping, segera menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan gelombang Douqi ditembakkan. Akhirnya, ia mendarat di jaring api. Douqi dengan cepat ditelan oleh jaring api. Setelah konsumsi jaring api Douqi, nyala api tak terlihat yang tersisa di permukaannya menjadi lebih padat. Di sisi lain, roh ganas di dalam berulang kali memancarkan pekikan marah karena memanggang. Tidak peduli seberapa intens perjuangannya, terlalu sulit untuk melarikan diri dari pengekangan jaring api. "Terus perkuat!" Tianhuo melirik roh yang masih berjuang dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Ekspresi Xiaoyan tenang. 10 jarinya menjentikkan berulang kali dan banyak pilar Douqi meletus. Akhirnya, mereka benar-benar bergabung dengan jaring api. Dengan tambahan lebih banyak Douqi, suhu api hati jatuh menjadi menakutkan. Pada akhirnya, roh ganas akhirnya meletus di tengah tangisan menyedihkan yang tajam, dan berubah menjadi kabut berwarna darah kental yang melayang di dalam jaring api. Tianhuo menghela nafas lega saat melihat adegan ini. Segel di tangannya berubah dan jaring api secara bertahap tersebar. Segera diaglomerasi menjadi kuali setinggi 10 kaki yang terbuat dari api. Sekelompok kabut berwarna darah kental terjebak di dalam kuali. Kejutan juga melintas di mata Xiaoyan saat dia mempelajari metode cerdik Tianhuo untuk menggumpalkan kuali api. Dia memang layak sebelumnya menjadi elit Douzun. Xiaoyan mengakui bahwa metode pengendalian apinya jauh lebih rendah daripada miliknya. Tianhuo benar-benar pantas mendapatkan namanya. Suhu di dalam kuali api sangat menakutkan. Dengan disempurnakan di bawah suhu tinggi itu, gugusan kabut darah kental perlahan menjadi pucat. Xiaoyan tahu bahwa selama warna darah di dalamnya benar-benar disempurnakan, roh ganas itu akan berhasil disempurnakan menjadi sekelompok kekuatan spiritual yang sangat murni. Namun, proses penyempurnaan semacam itu agak lambat. Kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menyempurnakan roh ganas dengan kecepatan ini tanpa setidaknya 3 hingga 4 hari. Baiklah, selanjutnya, aku akan membutuhkanmu untuk membantuku memelihara kuali api ini. Aku saat ini tidak dapat mempertahankan kelelahan kuali api ini. Wajah Tianhuo mengungkapkan senyuman saat dia melihat kabut berwarna darah, perlahan-lahan disempurnakan di dalam kuali api. Setelah itu, dia tersenyum saat berbicara dengan Xiaoyan. "Tuan Tua Yao, Anda bisa santai." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Nyala api dikendalikan oleh Tianhuo. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyediakan Douqi yang cukup untuk manuver api hati jatuh. Ini tidak menguras terlalu banyak kekuatan mentalnya. Tianhuo juga tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan duduk bersila di udara. Sebuah benang kekuatan spiritual keluar dan mengendalikan nyala api di dalam kuali api untuk melanjutkan penyempurnaan. Xiaoyan sekali lagi menuangkan gelombang Douqi ke dalam kuali api saat melihat Tianhuo menutup matanya.
Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan gulungan bambu coklat keabu-abuan biasa muncul di tangannya. Boneka setan langit. Gulungan ini secara alami adalah harta yang diperoleh Xiao Yan dari merampok gudang lembah api iblis. Keterampilan boneka yang direkam di dalamnya menyebabkan dia sangat penasaran. Jari Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Kata-kata yang tertulis di atasnya mulai memasuki kepala Xiao Yan satu persatu sebelum meninggalkan ingatan mendalam yang sulit dihilangkan. Gua itu perlahan turun ke dalam keheningan. Tian Huo memusatkan perhatiannya pada nyala api yang memurnikan roh ganas sementara Xiao Yan telah melemparkan perhatiannya ke dunia misterius yang tercatat dalam gulungan bambu. Suasana tenang ini berlanjut sekitar 1 jam atau lebih sebelum Xiao Yan pulih dari suara mendesak Tian Huo. Dia segera tersenyum malu dan buru-buru memanggil gelombang Douqi untuk dilemparkan ke dalam kuali api. Setelah 1 jam belajar ini, Xiao Yan juga mendapatkan pemahaman tentang boneka setan langit ini. Jika seseorang ingin memperbaiki hal ini, seseorang harus memiliki 3 bahan utama yang tertulis dalam pendahuluan: mayat, inti monster, dan roh. Tentu saja, selain ini, seseorang akan membutuhkan beberapa bahan logam khusus untuk membuat tubuh boneka lebih keras. Xiao Yan mengetuk gulungan bambu dengan lembut di lengannya. Dia perlahan-lahan turun jauh ke dalam pikirannya. Dia pada dasarnya memiliki semua hal ini. Untuk mayat, dia memiliki tubuh Yunshan dan hantu iblis tanah tua. Untuk inti monster afinitas api peringkat 7 harus bisa melakukan triknya. Untuk roh, dasi pelindung dari aula jiwa yang dia dapatkan dari Kekaisaran Chuyun saat itu adalah pengganti terbaik. Xiao Yan juga memiliki beberapa bahan logam khusus di cincin penyimpanannya. Karena dia adalah seorang alkemis, itu adalah kebiasaannya untuk mengumpulkan berbagai hal. Kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan saat dia memikirkan tentang roh. Dia menjabat tangannya, dan botol giok dengan nyala api samar tak terlihat menutupi mulutnya muncul di tangannya. Ada benang riak spiritual yang samar-samar merembes keluar darinya. Jari Xiao Yan menggosok mulut botol dan menghilangkan lapisan api. Dia menutup matanya dan kekuatan spiritual membawa suara yang ditransmisikan ke dalam botol giok. Han Feng, apakah kamu tahu tempat di mana aula jiwa telah memenjarakan guru? Haha, Xiao Yan, apakah Anda ingin menyelamatkan orang tua yang tidak akan mati? Berhentilah bermimpi. Kemampuan kecilmu ini seperti semut jika kamu bertemu dengan para ahli sejati dari aula jiwa. Hehe, jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu bisa membiarkanku keluar dan memohon padaku dengan benar. Saya mungkin tiba-tiba berbelas kasihan dan mengungkapkan sedikit informasi kepada Anda. Tawa arogan terdengar dari botol giok. Wajah Xiao Yan tetap acuh tak acuh. Dia tidak membuang-buang napas. Dengan jentikan jarinya, gumpalan api hijau giok memasuki botol giok. Segera jeritan menusuk telinga yang menyedihkan ditransmisikan dari botol giok. Berhenti terbakar. Apa yang ingin kau ketahui? Kita bisa membahas masalah ini perlahan. Xiao Yan mengabaikan teriakan ketakutan di dalam botol giok. Dengan menyekat jarinya, nyala api tipis sekali lagi menutup mulut botol. Dia kemudian menilai botol giok sebelum memasukkannya kembali ke cincin penyimpanannya. Ketika berhadapan dengan orang seperti itu, akan lebih mudah untuk berbicara jika dia dibiarkan sedikit menderita. Xiao Yan melirik kuali api setelah melakukan semua ini. Kabut darah kental di dalamnya telah memucat cukup signifikan. Jelas, penyempurnaan itu berjalan cukup baik. Tatapan Xiao Yan bergeser menjauh dari kuali api. Dia bermain dengan gulungan bambu di tangannya, ragu-ragu sejenak, dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Saat ini, dia masih perlu mengurus kuali api. Oleh karena itu bukan waktu terbaik untuk memperbaiki hal-hal lain. Tidak akan terlambat untuk menunggu sampai setelah dia benar-benar menyempurnakan semangat sengit sebelum memulai. Xiao Yan berhenti ragu-ragu setelah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menghembuskan napas lembut, duduk bersila, dan mulai menyerap energi untuk mengisi kembali kelelahan di dalam tubuhnya. 3 hari penyempurnaan yang tenang berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, 2 orang di gua yang matanya tertutup membuka mereka bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Tatapan mereka terlempar ke kuali api yang melayang di udara.
Keduanya merasakan bahwa kabut berwarna darah kental telah benar-benar tersebar. Menggantikannya adalah sekelompok uap kacau. Xiao Yan merasakan kekuatan spiritual yang sangat padat dalam uap itu. Akhirnya berhasil disempurnakan. Ekspresi gembira melintas di mata Tian Huo saat dia menatap gas yang tak terlihat. Dia menggerakkan tangannya dan kuali api runtuh. Ini segera berubah menjadi sekelompok api tak terlihat, yang bergegas ke Xiao Yan sebelum memasuki tubuhnya. Kelompok gas kacau itu ditelan oleh Tian Huo setelah mendekatinya. Sosoknya kemudian bergetar dan berubah menjadi cahaya putih yang memasuki cincin berwarna putih. Haha, Xiao Yan, kata-kata tidak bisa berterima kasih atas bantuan yang begitu besar. Orang tua saya akan datang dan membalas budi ini setelah benar-benar menyerap kekuatan spiritual ini. Selain itu, waktu yang saya butuhkan untuk penyerapan ini mungkin agak lama. Kamu harus lebih berhati-hati. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar tawa Tian Huo. Dia mengangguk sedikit dan mengangkat kepalanya untuk melihat gua yang kosong. Dia tertawa pelan, kalau begitu, aku akan memperbaiki boneka setan langit. Langit malam tertutup cahaya bintang-bintang. Di luar ruangan sepi. Selain sesekali suara katak, semuanya benar-benar sunyi. Angin dingin berbelit-belit di bagian dalam gua kosong sementara Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar di dalam gua. Ekspresinya serius. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan dua barang bergegas keluar dari cincin penyimpanannya. Barang-barang ini mendarat dengan keras di tanah, menimbulkan debu. Dua mayat yang telah dibekukan muncul di tanah. Xiao Yan tidak asing dengan kedua mayat ini. Mereka adalah Yunshan dan hantu iblis tanah tua. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu wajah kedua mayat ini, yang telah dipertahankan dengan ekspresi bahwa mereka. Akhirnya, tatapannya berhenti pada Yunshan berjubah putih. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lama kemudian. Setelah bertahun-tahun, kebencian Xiao Yan berangsur-angsur berkurang setelah pembubaran sekte Yunlan. Selain itu, nasibnya yang menyedihkan hampir tidak bisa menebus apa yang dilakukannya pada klan Xiao. Ketika membandingkan dua mayat, kekuatan Yunshan berada di sekitar bintang 2 hingga 3 Douzong sebelum dia meninggal sementara hantu iblis tanah tua memiliki kekuatan bintang 7 Douzong. Jika seseorang membandingkan mayat mana yang digunakan untuk memperbaiki boneka setan langit, tingkat keberhasilan yang terakhir mungkin sedikit lebih tinggi. Selain itu, Xiao Yan tidak menginginkan sesuatu dengan penampilan Yunshan untuk mengikuti di sampingnya bahkan jika benda itu hanyalah boneka dengan wajah Yunshan. Tatapan Xiao Yan berhenti di wajah Yunshan. Pikirannya agak tidak ada. Sosok anggun dan bangga yang memancarkan aura mulia samar-samar muncul di dalam pikirannya bersama dengan gaun putih awan yang dengan lembut melayang pada sosok itu, menyoroti sosok yang bergerak melengkung. Itu saja. Suara gumaman rendah tiba-tiba dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Tinjunya tanpa sadar terkepal saat dia mengingat tatapannya yang rumit ketika dia hendak pergi saat itu. 70% adalah kesedihan di dalam mata itu, 10% adalah ketidakberdayaan, 10% adalah kesedihan karena menyerah dan ada sedikit kebencian. Dia sepertinya masih mengingat kekejamannya. Dia dengan kejam menghancurkan semua yang dimilikinya. Benang kecil kebencian inilah yang mendorongnya untuk meninggalkan tempat tinggalnya selama bertahun-tahun. Mungkin dari cara dia melihatnya, tempat itu adalah tempat kesedihan. Setelah pergi, akan sangat sulit baginya untuk kembali. Tinju Xiao Yan di bawah lengan bajunya menegang. Dia tidak dapat disangkal memiliki perasaan samar kepada wanita ini, orang pertama yang melakukan kontak kulit dengannya ketika dia berlatih di luar. Semua yang terjadi di gua itu adalah pukulan yang terlalu besar bagi masa mudanya. Sejak saat itulah dia benar-benar mengerti apa itu wanita. Dia bukan lagi anak laki-laki, dia telah berubah menjadi pria sejati. Xiao Yan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakannya selama sisa hidupnya. Semua ini tampak seperti jejak membakar yang menyebabkan dia tidak bisa melupakannya. Pertemuan keduanya cukup mengharukan. Namun, tampaknya telah berakhir dengan kesengsaraan. Tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk memaafkan apa yang telah dilakukan Sekte Yunlan dan Yunshan terhadap klan Xiao.
Oleh karena itu, sebagai pemimpin sekte Yunlan, dia harus melawan Xiao Yan bahkan jika orang yang akhirnya terluka parah adalah dia. Ini adalah akhir yang sudah ditentukan sebelumnya sejak awal. Sebuah desahan lembut perlahan bergema di dalam gua. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengembalikan mayat Yun Shan ke cincin penyimpanannya. Dia tidak mau menggunakan tubuhnya untuk memperbaiki boneka setan langit. Bahkan dia tidak dapat mengetahuinya apa alasan sebenarnya. Yang ingin dia cegah hanyalah pikiran samar untuk menusukkan pisau berdarah ke jantung lemah seorang wanita, penuh luka. Tidak ada berita tentang Yun Yun sejak dia meninggalkan Kekaisaran Jiama. Benua Douki sangat besar. Mencoba mencari seseorang di lautan manusia yang luas sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun, Xiao Yan memiliki perasaan samar bahwa dia mungkin bisa bertemu dengannya lagi di dataran tengah. Meski perasaan ini tanpa alasan, Xiao Yan tetap memilih untuk mempercayainya. Oleh karena itu, dia telah menyimpan mayat Yun Shan. Dia tidak ingin tiba-tiba bertemu dengannya dan membuatnya tidak ingin melihatnya karena boneka yang mengikutinya. Guru, setelah murid ini menyelamatkan Anda, murid ini secara pribadi akan membantu Anda menemukan tubuh yang lebih kuat. Xiao Yan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Matanya juga berangsur-angsur menjadi jelas saat ekspresi tegas muncul dengan tenang. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan nyala api hijau giok sekali lagi melonjak keluar. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api keluar, dan melilit mayat hantu iblis tanah tua. Suhu tinggi dengan cepat melelehkan lapisan es yang menutupi tubuh. Pakaian hantu iblis tanah tua berubah menjadi bubuk setelah es mencair. Suhu panas menyebabkan mayat berubah menjadi merah menyala. Setelah pemanggangan berulang kali ini, benang-benang udara hitam samar keluar dari mayat dan dibakar oleh nyala api hijau giok menjadi ketiadaan. Gas hitam semacam ini adalah sejenis uap mayat. Itu berisi kehendak pemiliknya ketika dia masih hidup. Jika gas hitam ini tidak sepenuhnya dikeluarkan, roh lain akan kesulitan untuk bergabung dengan tubuh. Selain itu, penyempurnaan boneka setan langit puppet membutuhkan tubuh, inti monster, dan roh untuk digabungkan dengan mulus. Oleh karena itu, uap mayat ini perlu dihilangkan. Suhu api hati justru dikendalikan oleh Xiao Yan. Nyala api mampu memaksa keluar uap mayat tetapi tidak membakar tubuh. Hanya menyempurnakan tubuh fisik memakan waktu 3 jam dari waktu Xiao Yan. Baru saat itulah uap mayat di dalam mayat benar-benar dikeluarkan. Xiao Yan menghela nafas lega saat benang terakhir uap mayat meninggalkan tubuh. Dia segera menjentikkan jarinya dan 2 badai douki ditembakkan, membuka lubang seukuran kepalan tangan di dada dan dahi mayat. Tidak ada darah segar yang mengalir keluar dari lubang karena semua darah telah menguap selama penyempurnaan mayat. Ini adalah langkah kecil dalam menyempurnakan boneka setan langit. Pada saat ini, mayat hantu iblis tanah tua juga telah dipukul oleh beberapa lingkaran. Kulit tubuhnya putih keabu-abuan dengan penampilan dingin. Kulit melekat erat pada otot-ototnya yang keriput. Tangannya juga menjadi sangat panjang, tampak seperti belati tajam. Xiao Yan menyempurnakan mayat ini sesuai dengan apa yang tertulis di gulungan bambu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Inti monster merah menyala muncul entah dari mana, dan jatuh ke lubang kecil di dada mayat. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiao Yan mengeluarkan botol giok lain dengan ekspresi dingin. Botol giok itu samar-samar memancarkan riak spiritual yang kuat. Xiao Yan, apa yang diperlukan bagimu untuk melepaskan diriku yang lama? Raungan marah dan ganas ditransmisikan dari botol giok saat itu muncul. Pelindung Tai, tidak perlu cemas. Aku akan segera membiarkanmu keluar. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin. Dia mengepalkan tangannya dan botol giok itu tiba-tiba pecah, memperlihatkan roh berwarna hitam. Roh itu baru saja keluar ketika melarikan diri menuju pintu keluar gua tanpa peduli tentang hal lain. Namun, Xiao Yan, yang sudah siap, menangkapnya. Roh berwarna hitam berjuang dengan liar saat kutukan dipancarkan dari mulutnya. Nada suaranya juga dipenuhi dengan ketakutan dan kegilaan. Jelas, pelindung Tai menyadari apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, ia melepaskan kekuatan terakhirnya di tengah keputusasaannya.
Tatapan Xiao Yan padat saat dia menatap jiwa pelindung Tai yang mencoba yang terbaik untuk berjuang. Sudut mulutnya menunjukkan senyum dingin. Setelah itu, dia meningkatkan kekuatannya dan nyala api di tangannya melonjak. Itu melilit pelindung Tai. Teriakan tajam yang menyedihkan dan kutukan yang tak tertandingi segera bergema di dalam gua. Xiao Yan tampaknya gagal mendengar kutukan ganas itu. Dia hanya terus meningkatkan suhu nyala api. Dengan penyempurnaan suhu tinggi ini, pelindung Tai, yang telah disegel untuk waktu yang lama, kehilangan kecerdasan yang tersembunyi di dalam jiwanya. Pada saat ini, kecerdasannya telah benar-benar lenyap. Xiao Yan melirik sekelompok kabut hitam di tangannya setelah memperbaiki kesadaran pelindung Tai. Dia dengan lembut melemparkannya dan kabut hitam berubah menjadi gas berputar-putar yang memasuki lubang di kepala mayat dengan cara seperti kilat. Mata yang tertutup rapat dari hantu iblis tanah tua tiba-tiba terbuka setelah penyisipan kecerdasan ini. Matanya dipenuhi dengan warna hitam gelap. Xiao Yan tidak terkejut dengan adegan ini. Dia menjentikan 10 jarinya dan banyak benda logam, berisi kilau aneh, ditembak dari cincin penyimpanannya. Mereka terus melayang di udara di depannya. Xiao Yan mengangguk sedikit saat memeriksa banyak logam aneh yang mengambang di udara. Dia mengepalkan tangannya dan api hijau giok dimuntahkan dari telapak tangannya seperti pilar api. Kekuatan hisap melonjak keluar dan menyedot logam ke dalam. Di bawah penyempurnaan suhu tinggi dari api hati teratai mengkilap, logam-logam aneh ini secara bertahap menunjukkan jejak leleh. Namun, mereka belum meleleh. Pada saat ini, Xiao Yan membagi perhatiannya menjadi dua. Di satu sisi, dia mengendalikan nyala api untuk memurnikan mayat pada suhu konstan. Di sisi lain, dia menggunakan suhu yang sangat tinggi untuk memurnikan logam aneh. Suhu nyala api yang tinggi dan rendah membutuhkan tingkat pengendalian nyala api yang sangat sulit. Namun, beruntung Xiao Yan sudah berlatih keterampilan pengendalian api 5 cincin. Oleh karena itu, dia tidak berakhir berebut. Kedua penyempurnaan tersebut membutuhkan banyak waktu, terutama penyempurnaan mayat. Penyempurnaan diperlukan untuk mencapai titik tertentu untuk memaksa roh dan inti monster, ditempatkan di dalam mayat, untuk bergabung dengan sempurna. Selain itu, Xiao Yan tahu bahwa ini bukanlah tugas yang bisa dia selesaikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar, secara bertahap menutup matanya dan diam-diam menunggu saat ketika penggabungan sempurna tercapai. Penantian ini berlanjut selama 7 hari. Logam aneh telah sepenuhnya disempurnakan selama 7 hari ini. Mereka telah berubah menjadi cairan berwarna emas gelap. Perlahan-lahan mengalir di dalam nyala api, memancarkan kilau yang tidak diketahui. Penyempurnaan logam sudah selesai. Namun, penggabungan sempurna dari tubuh, roh, dan inti monster masih belum tiba. Namun demikian, Xiao Yan tidak merasa frustrasi karena ini.